Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Horifah Zahra. NIM saya 860500623. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu pilar-pilar kependidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan revisinya di era digital. Sebelum masuk ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu pilar. Pilar bukan sekedar istilah arsitektur. Dalam pendidikan, pilar adalah nilai-nilai dasar yang menopang seluruh sistem, mulai dari tujuan, proses, hingga perubahan arah pendidikan itu sendiri. Tanpa pilar yang kokoh, pendidikan hanya menjadi kegiatan transfer informasi semata, bukan pembentukan manusia seutuhnya. Pilar inilah membuat pendidikan tetap bermakna meski di zaman yang terus berubah. Kita tidak bisa membicarakan pilar pendidikan Indonesia tanpa menyebut satu nama besar di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 dan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Sebuah sekolah rakyat yang terlahir sebagai bentuk perlawanan pada sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif dan membelenggu. Beliau kemudian memberi pendidikan pertama Republik Indonesia, dan yang paling penting pemikiran beliau hanya relevan tentang masa perjuangan, tetapi terus dan menentang hingga saat kini. Intinya, dari seluruh filsafat pendidikan sederhana, namun dalam pendidikan harus memerdekakan, bukan menundukkan. Ki Hajar Dewantara merumuskan tiga prinsip kependidikan, yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama, Engarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Seseorang harus memberi contoh nyata dari nilai yang ia ajarkan, bukan hanya membicarakan tetapi ditunjukkan lewat tindakan. Yang kedua, Madyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Guru hadir di antara peserta didik, bukan mendominasi, tetapi untuk membangkit motivasi kreativitas dan inisiatif mereka. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang di belakang memberi dorongan. Pendidikan memberi ruang kepada peserta didik untuk menumbuhkan secara mandiri, sambil tetap hadir sebagai penopang dan pelindung dari belakang mereka. Tiga prinsip ini bukan untuk langkah, melainkan tiga perang yang dijalankan secara dinamis oleh seorang pendidik sejati. Kini kita hidup di era yang sangat berbeda dari zaman Ki Hajar Dewantara. Era digital merubah hampir segalanya, termasuk wajah pendidikan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang luar biasa yang telah mengubah hampir segalanya, dan termasuk pendidikan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang yang luar biasa, pembelajaran yang berlangsung di mana saja lewat platform seperti Google Classroom, Zoom, atau berbagai learning management system. Peserta didik kini terlahir sebagai digital native, generasi yang akrab dengan layar sejak usia dini. Misinformasi, hoak menyebar lebih cepat dari fakta. Karakter peserta didik terancam oleh konten-konten negatif yang mudah diakses. Relasi antara guru dan murid semakin impersonal, seringkali hanya berupa teks dan motivasi, dan kesenjangan literasi digital antara kota dan desa yang masih lebar. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip Ki Hajar Dewantara masih bisa menjawab tentang tantangan ini? Pertanyaannya adalah, apakah prinsip Ki Hajar Dewantara masih bisa menjawab tantangan ini? Jawabannya iya, yang sangat relevan. Mari kita lihat satu persatu. Engarso Sung Tulodo di era digital berarti guru tidak cukup hanya mengajar di kelas. Guru perlu menjadi teladan digital, bijak dalam bermedia sosial, jujur dalam proses akademik, dan krisis dalam informasi. Karena peserta didik tidak hanya mengamati guru di ruang kelas, tetapi juga di dunia nyata.
Yang kedua, ing madya mangunkarso merespon tentang rendahnya motivasi belajar atau daring. Guru perlu hadir secara aktif, tidak merancang diskusi yang hidup, menggunakan metode interaktif, dan menciptakan ruang belajar digital yang tidak membosankan. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, semakin krusial peserta didik berselancar bebas di internet, guru perlu memberi otonomi belajar tetapi hadir sebagai pemandu, memastikan kebebasan itu tidak membawa mereka tersesat. Sebagai penutup, mari kita simpulkan bersama. Pertama, pilar pendidikan adalah fondasi nilai yang menjaga arah dan kualitas sistem pendidikan kita. Yang kedua, trilogi Ki Hajar Dewantara tetap menjadi relevan di era digital karena ia berbicara tentang relasi manusia yang tidak pernah usang di antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, di era digital bukan ancaman, melainkan medan baru untuk menghidupkan prinsip-prinsip leluhur pendidikan dengan cara-cara yang segar dan kontekstual. Yang keempat, guru masa kini perlu hadir sebagai teladan di depan, motivator di tengah, dan memperdaya di belakang, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Demikian presentasi saya. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan hanya kita hafal sebagai warisan sejarah, tetapi kita benar-benar menghidupkan praktek pendidikan sehari-hari, karena pada akhirnya pendidikan bukan tentang seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, tetapi sebagaimana kita menaruh hati pikiran generasi yang kita didik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.